warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armalia Putri dengan NIM 2014-10132 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah statistika, yaitu angka indeks. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih angka indeks itu. Jadi, angka indeks atau indeks ini merupakan angka yang digunakan sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Nah, dalam angka indeks itu dikenal ada dua jenis periode, yaitu ada periode atau waktu dasar dan ada periode atau waktu berjalan. Nah, selanjutnya ada pun beberapa jenis dari angka indeks ini. Nah, yang pertama itu berdasarkan penggunaannya dalam bidang ekonomi itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada indeks harga atau price index, yang kedua ada indeks kuantitas atau quantity index, dan yang ketiga ada indeks nilai atau value index. Nah, selanjutnya berdasarkan cara penentuannya itu ada tiga juga. Yang pertama ada indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Baik, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara penentuan angka indeks pada indeks harga. Nah, baik, yang pertama itu ada menggunakan indeks harga tidak tertimbang. Nah, cara penentuan indeks harga tidak tertimbang itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama itu menggunakan metode angka relatif. Nah, jika kita ingin menggunakan metode angka relatif, maka kita menggunakan rumus I T, O sama dengan PT per PO dikali 100, di mana PT itu adalah harga pada periode T dan PO itu harga pada periode dasarnya. Nah, di sini ada pun contoh soalnya yang kalian bisa lihat di layar HP kalian. Nah, di situ sudah ada datanya, di mana harga rata-rata beberapa hasil komoditas pertanian di Jakarta dari tahun 1990 sampai 1994. Bisa kalian lihat datanya di layar. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan indeks harga kentang dengan metode angka relatif tahun 1991 dan 1994 dengan periode dasarnya itu 1990. Nah, maka penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, berarti I 91 per 90 sama dengan P91 per P90 dikali 100. Dari sini kita lihat di data nih, P91-nya itu kan ada 2785, maka per 2482 dikali 100, maka hasilnya adalah 112,2. Nah, terus untuk pada tahun 1994-nya sama, cuma kita menggunakan data yang 1994, maka menghasilkan ada angka indeksnya itu 119,42. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada metode agregat. Nah, untuk rumusnya itu yaitu I T, O sama dengan sigma PT per sigma PO dikali 100. Nah, sigma PT-nya itu adalah jumlah harga pada periode T dan sigma PO-nya itu jumlah harga pada periode dasarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar HP kalian contoh soalnya dan datanya di situ. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan indeks harga dengan metode agregat untuk tahun 1978 dengan periode dasarnya itu 1976. Nah, kalian di situ bisa lihat di data jumlahnya, di mana nanti kalian tulis I 78 per 76 sama dengan sigma P78 yang ditanyakannya per periode dasarnya itu, maka pakainya sigma P76 dikali 100. Nah, tinggal kalian masukin aja datanya ke rumus tadi, di mana sigma dari P78 itu 3683,48 dan sigma P76 atau jumlah dari tahun 76-nya itu 3213,15 dikali 100, maka hasilnya adalah 114,64. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode rata-rata relatif, di mana rumusnya itu adalah sigma angka indeks relatif per jumlah angka atau sigma dalam kurung PT per PO ya. Nah, terus di situ udah ada contoh soalnya dengan data-datanya.
Nah, di sini kalian bisa lihat di layar HP kalian. Contoh soalnya adalah bila indeks rata-rata relatif tahun 1976 merupakan rata-rata hitung dari indeks angka relatif keseluruhan barang, di mana lihat di data tadi seluruh barang itu ada 9, maka indeks rata-rata relatifnya adalah di sini sigma angka indeks relatifnya itu 1041,08 per atau dibagi jumlahnya 9, maka hasilnya adalah 115,67. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai indeks harga tidak tertimbang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai indeks harga tertimbang, di mana dalam indeks harga tertimbang itu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada metode Las-Perez, metode Pace, metode Dробis, Fisher, dan Marshall-Edgeworth. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode Las-Perez. Nah, metode Las-Perez ini menggunakan rumusnya adalah IL atau indeks Las-Perez T,O sama dengan sigma PT dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100. Nah, di mana sigma PT itu jumlah harga periode tertentu, sigma PO itu jumlah harga periode dasar, dan QO-nya itu adalah kuantitas barang periode dasar. Nah, di sini contoh soalnya bisa kalian lihat di layar HP kalian. Di situ sudah ada contoh soal dan juga data dari barang-barang tersebut. Nah, di sini misalkan kuantitas penjualan di tahun 1993 untuk ketiga hasil pertanian tersebut berturut-turut 65 kuintal, 45 kuintal, dan 74 kuintal, maka tentukan indeks Las-Perez dengan menggunakan tahun dasarnya itu 1993 untuk tahun 1995. Nah, di sini untuk mempermudah kita menghitungnya, maka dibuat tabel dulu nih. Biar kita bisa tahu jumlah dari PT dikali QO atau jumlah dari PO dikali QO-nya. Nah, kalau udah ketahuan seperti yang ada di tabel, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Di sini sigma P95 dikali Q93 per sigma P93 dikali Q93, di mana 93 itu periode dasar dan 95 itu periode yang ditanyakan, itu dikali 100. Di situ kan udah ada nih datanya. Di situ jumlah dari PT dikali QO itu kan 10.200.098, dan jumlah dari PO dikali QO-nya itu 8.669.785 dikali 100, maka hasilnya 117,65. Baik, yang kedua yaitu ada namanya metode Pace. Nah, dalam metode Pace ini rumusnya IP sama dengan sigma PT dikali QT per sigma PO dikali QT dikali 100. Nah, tadi kan QO itu kuantitas barang pada periode dasar. Nah, kalau QT itu kuantitas barang pada periode tertentu atau periode T. Nah, di situ sudah ada contoh soalnya, bisa kalian lihat. Di sini contoh soalnya adalah tentukan indeks Pace dari tabel contoh soal indeks Las-Perez tadi untuk tahun 1995 dengan tahun dasarnya 1993. Jika kuantitas penjualan tahun 1995 itu berturut-turut 80 kuintal, 52 kuintal, dan 95 kuintal. Nah, ini kita buat tabel lagi untuk mempermudah kita menemukan jumlah dari PT sama dikali QT dan juga PO dikali QT. Nah, itu kan udah ketahuan nih di tabel jumlah dari PT dikali QT dan jumlah dari PO dikali QT. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Nah, di sini maka IP 95 per 93 yaitu sigma P95 dikali Q95 per sigma P93 dikali Q95 dikali 100. Langsung aja kita masukin jumlah dari P95 dan Q95 itu kan 12.645.702, dan jumlah dari sigma P93 dikali Q93 nya itu 10.780.211, maka hasilnya adalah 117,30. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya metode Dробis. Nah, rumus dari metode Dробis ini adalah ID T,O sama dengan IL T,O ditambah IP T,O per 2. IL itu adalah hasil dari indeks Las-Perez
Nah, yang kedua itu IP-nya itu adalah hasil dari metode PASE tadi. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan indeks Drobis dengan menggunakan tabel contoh soal indeks Las Peirez untuk tahun 1995 dan tahun dasar 1953. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih hasil dari perhitungan metode Las Peirez IL 95/93-nya itu 117,65 dan hasil perhitungan dari metode PASE-nya itu 117,30. Maka langsung aja dimasukin ke rumus, jadinya 117,65 ditambah 117,30 per 2 hasilnya adalah 117,47. Nah, metode yang terakhir dalam indeks harga tertimbang itu ada metode Marshall-Edgeworth. Nah, rumus dari Marshall-Edgeworth ini yaitu IME T, O sama dengan sigma PT dalam kurung QO ditambah QT per sigma PO dalam kurung QO ditambah QT dikali 100. Nah, di sini contoh soalnya itu yaitu tentukan indeks Marshall-Edgeworth dari tabel pada contoh soal indeks Las Peirez seperti yang sebelumnya ya, dengan tahun dasarnya itu 1993. Nah, di situ penyelesaiannya untuk memudahkan perhitungan seperti biasa kita menggunakan tabel terlebih dahulu. Nah, maka seperti yang kalian lihat, jika sudah dihitung jumlah dari sigma PT dalam kurung QO ditambah QT-nya itu sama dengan 22.845.800 per jumlah dari PO dalam kurung QO tambah QT-nya itu kan 19.449.996 dikali 100, maka menghasilkan angka indeksnya yaitu 117,46. Selanjutnya yaitu ada metode rata-rata tertimbang. Dalam bentuk rumus umum, metode rata-rata tertimbang itu dituliskan IRH T, O sama dengan sigma PT per PO dikali W per sigma W dikali 100, di mana W itu merupakan penimbang dan IRH T, itu adalah indeks rata-rata tertimbangnya. Nah, di sini karena penimbang biasa itu berupa nilai pada periode dasar atau nilai pada periode berjalan, maka rumus di atas itu dapat diubah ke dalam dua rumus seperti yang kalian bisa lihat pada layar HP kalian ya. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya adalah dengan menggunakan data tabel yang sama dengan contoh soal indeks Las Peirez tadi, buatlah indeks rata-rata tertimbang untuk tahun 1995 dengan tahun dasarnya 1953 sama seperti tadi dengan menggunakan rumus Las Peirez dan rumus PASE. Nah, di sini berarti kita menggunakan dua rumus tadi di atas ya. Nah, pertama, untuk memudahkan kalian mengerjakannya, dibuat tabel terlebih dahulu. Bisa kalian lihat tabelnya pada layar handphone kalian. Nah, yang pertama kita akan menggunakan indeks rata-rata tertimbang dengan rumus Las Peirez, maka adalah di situ IRH sigma P95 per P93 dikali P93 dikali Q93 per sigma P93 kali Q93 dikali 100. Nah, di situ udah ada jumlahnya yaitu 10.117.965,95 per 8.669.785 dikali 100, maka hasilnya adalah 117,36. Nah, selanjutnya menggunakan indeks rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus PASE. Nah, kalau menggunakan rumus PASE, maka sigma P95 per P93 dikali P95 per Q95 per sigma P95 dikali Q95 dikali 100, maka disitu kan jumlahnya 15.570.706,04 per 12.645.702 dikali 100, hasilnya adalah 123,13. Selanjutnya itu kan ada yang namanya indeks kuantitas. Nah, untuk indeks kuantitas itu sama aja, cuma rumusnya itu P-nya diganti dengan huruf Q.
Baik, yang selanjutnya adalah indeks produktivitas. Nah, indeks produktivitas itu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ekonomis, atau indeks yang dipakai untuk mengukur rasio perbandingan antara output dan juga input. Nah, adapun rumus dari indeks produktivitas yaitu produktivitas periode T per produktivitas periode dasar dikali 100. Nah, di sini ada contoh soalnya yang bisa kalian lihat di layar HP kalian. Di situ sebuah perusahaan pembuat tas pada tahun 1991 bekerjakan 500 jam kerja untuk menghasilkan 300 tas, dan pada periode 1960-nya itu mempekerjakan 550 jam kerja untuk menghasilkan 250 tas. Maka tentukan indeks produktivitas tahun 1991 jika tahun 1990 sebagai tahun dasarnya. Nah, yang pertama itu kita akan menghitung satu-satu. Yang pertama adalah produktivitas tahun 1990, di mana kan mereka menghasilkan 250 tas per jam kerjanya itu 550, maka menghasilkan 0,45 tas per jam kerjanya. Nah, selain itu pada produktivitas pada tahun 1991 itu menghasilkan 300 tas per 500 jam kerjanya, maka menghasilkan 0,6 tas per jam kerja. Nah, langsung aja kita masukkan ke produktivitasnya, indeks produktivitas, di mana produktivitas periode 1991-nya 0,6 per produktivitas periode 1990-nya 0,45, lalu dikali 100, maka akan menghasilkan itu 133,33. Nah, yang terakhir ada yang namanya indeks nilai. Nah, indeks nilai itu rumusnya adalah IN sama dengan sigma PT dikali QT per sigma PO dikali QO dikali 100. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berikut ini adalah tabel harga dan banyaknya produksi tahun 1995 sampai 1996 dari jenis tanaman tertentu. Nah, soalnya tentukan indeks nilai pada tahun 1996 dengan tahun dasarnya 1995. Maka kita buat tabel seperti biasa untuk mempermudah. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus. IN 96/95 sama dengan sigma P T dikali QT, itu kan jumlah PT sama QT-nya itu adalah 211.845 per jumlah dari P95 dikali Q95 yaitu adalah 91.500 dikali 100, maka hasilnya menghasilkan indeks nilainya 231,52. Nah, selanjutnya adalah kegunaan angka indeks ini buat apa aja sih? Nah, yang pertama itu untuk perdeflasian, yang kedua daya beli, yang ketiga eskalator kontrak kerja, dan yang terakhir adalah indikator dunia perdagangan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai angka indeks. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.